materi IPS, mungkin Bapak Ibu sudah benar-benar memahami ataupun mengetahui, IPS itu sendiri merupakan materi pembelajaran terpadu. Keterpaduannya berasal dari disiplin ilmu sosial. Jadi disiplin ilmu sosial itu ada kurang lebih 7. Ada geografi, sosiologi, antropologi, politik, kemudian ekonomi, psikologi, maupun sejarah. Sehingga yang kemarin secara lebih jelas di dalam modul yang Bapak Ibu pelajari di IPS, sudah jelas ada sejarahnya tentang waktu. Kemudian geografi tentang bumi dan yang lain-lain. Kemudian sosiologi, antropologi itu mengarah pada keberagaman budaya. Kemudian ekonomi juga sudah terlihat tentang distribusi, konsumsi maupun produksi. Untuk psikologi itu sendiri lebih mengarah pada bagaimana psikologi sosial di dalam masyarakat. Jadi psikologi itu tidak hanya mengarah pada psikologi individu ataupun pribadi dari manusia. Namun di ilmu sosial ataupun IPS itu juga akan membahas tentang psikologi yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kita nanti akan bisa melihat ataupun yang akan kita ajarkan kepada siswa bahwa karakter dari sebuah kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain itu ada perbedaan. Perbedaan itu bisa dilatar belakangi oleh budayanya, bisa dilatar belakangi oleh bentuk-bentuk latar belakang ekonominya, sehingga akan membentuk sebuah psikologi masyarakat itu sendiri. Kalau di dalam politik, otomatis di sini adalah bagaimana cara manusia itu bisa berinteraksi, bagaimana masyarakat itu bisa survive dalam kehidupan sosial mereka. Sehingga dari materi-materi tersebut bisa jadi nanti menjadi bagian yang akan dikeluarkan di dalam UP. Di dalam materi ini untuk antropologi, mungkin Bapak Ibu masih ingat antropologi itu lebih fokus membahas tentang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu. Antropologi lebih fokus membahas apa? Ya, halo Bu. Nggih. Tentang kebudayaan yang ada di masyarakat. Budaya di masing-masing daerah. Suku bangsa, Bu. Ya, antropologi lebih fokus membahas tentang budaya. Budaya itu macam-macam dalam kehidupan manusia. Jadi pembangun budaya itu ada tentang bahasa, ada tentang kebiasaan hidup mereka, kemudian hasil seni mereka, itu merupakan budaya yang akan menjadi fokus kajian di dalam antropologi. Kemudian sosiologi. Sosiologi itu kira-kira lebih fokus membahas tentang apa nggih? Strata sosial, kondisi sosial masyarakat atau suatu negara dari penduduk baik desa maupun kota. Baik. Jadi tata aturan di masyarakat. Ya, jadi lebih secara umumnya bahwa sosiologi itu akan membahas hubungan. Interaksi. Jadi interaksi manusia. Jadi interaksi manusia itu akan memunculkan berbagai kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi sosiologi lebih mengarah pada perilaku manusianya itu di dalam kehidupan sosial ataupun di interaksi manusia. Kalau di dalam kehidupan secara real, secara nyata, antara sosiologi dan antropologi memang sepertinya tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Karena di mana ada sebuah kegiatan manusia, maka di situ akan teraplikasikan atau terwujud sebuah interaksi manusia yang nantinya akan bisa membentuk sebuah budaya ataupun kebiasaan. Jadi seperti tadi ada yang menyampaikan bahwa seperti bahasa. Bahasa itu kalau dikaji secara tersendiri itu merupakan bagian dari antropologi. Namun
dalam aplikasi ataupun kehidupan kita, bahasa itu menjadi pengantar untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain ataupun kelompok. Sehingga antara sosiologi dan antropologi dalam kehidupan nyata itu menjadi satu kesatuan. Sehingga akhirnya di dalam IPS itu tidak bisa kita mempelajari hanya bagian-bagian dari disiplin ilmu sosial. Namun di sini beda halnya yang sampai ke perguruan tinggi ya. Kalau di perguruan tinggi sudah pasti ke fokus masing-masing disiplin ilmu sosialnya. Sehingga ada jurusan sosiologi, ada jurusan antropologi, ada jurusan ekonomi, itu di pendidikan tinggi. Kalau di tingkat sekolah, apalagi SD, itu adalah keterpaduan tersebut. Baik Bapak Ibu, terus kemudian di ilmu ekonomi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami. Jadi ilmu ekonomi berkaitan dengan berbagai hal yang mengarah pada produksi, distribusi maupun konsumsi ataupun juga perilaku ekonomi di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau geografi pasti akan berkaitan dengan alam ataupun bumi di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari tempatnya. Jadi bumi merupakan tempat dari kehidupan manusia. Di dalam bumi beserta isinya itulah yang menjadi bahan kajian di dalam geografi, yang mana bentuk-bentuk kemudian juga kondisi cuaca itu menjadi kajian di dalam geografi yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya kalau sejarah, kemarin sudah sempat dibahas di dalam modul IPS, sejarah memang menjadi kejadian ataupun peristiwa masa lalu. Namun di mana sejarah ini akan berkaitan dengan waktu, di dalam proses mempelajari sejarah otomatis harus melihat tentang kronologis kejadian itu sendiri ataupun sejarah kejadian sebuah peristiwa sejarah. Ya memang kadang kita menyampaikan udahlah yang sudah berlalu biarlah berlalu karena sudah terjadi tidak usah diingat-ingat kembali. Nah, namun di dalam sebuah ilmu sejarah itu bahwa kejadian masa lalu itu bisa menjadi bahan pijakan untuk memperbaiki ataupun untuk mengevaluasi hal-hal yang memang harus diperbaiki di masa mendatang. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin mempelajari modul IPS ada proses untuk penulisan ilmiah sejarah. Ada proses untuk mengumpulkan heuristik, terus kemudian juga interpretasi, kritik. Itu sebenarnya tidak jauh beda dengan sebuah penulisan karya ilmiah, yang mana di dalam sejarah itu harus juga dilihat kebenaran, mendekati objektivitas, itu melalui proses penulisan ilmiah. Kemudian di sini tentang ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu. Namun di sini di dalam ilmu politik di dalam IPS khususnya di SD sudah pasti adalah yang paling sederhana. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, ini psikologi sosial seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu mengarah pada bagaimana perilaku individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat, yang mana bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Baik, Pak Ibu, di sini ada contoh soal, bisa dilihat nggih? Contoh soalnya nomor 1 dan nomor 2. Nih, coba nomor 1 itu kira-kira jawabannya yang mana nggih?
Halo Bapak Ibu. Halo. Nggih. Salam Bu. Nomor 1 kira-kira nomor 1 itu kira-kira jawabannya yang mana? D. Belum terlihat, Bu. Oh iya. Ya, yang D nggih. Ya, yang Iya. D. Jawabannya adalah psikologi. Karena ini sudah terlihat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa membaca di sini. Ini merupakan seperti yang ada di dalam pernyataan soal. Jadi IPS mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Maka pernyataan tersebut merupakan hubungan IPS dengan psikologi sosial. Jadi di dalam psikologi yang dipelajari adalah itu. Kemudian yang nomor 2 kira-kira yang mana nggih? Ekonomi. A. Ekonomi. Yang lain adakah punya pendapat yang berbeda? Politik. C. Ya, ekonomi, ada politik. Ada yang lain? Yang D, Bu. Yang D. D. Psikologi, Bu. Psikologi lagi. Baik. Ada yang bisa menjelaskan kenapa alasannya tadi memilih antropologi? Ada yang milih politik, ada yang milih psikologi. Monggo. Kira-kira kalau psikologi? Mungkin berhubungan dengan batiniah. Batiniah. Yang psikologi nggih? Nggih. Aspek lahiriah maupun batiniah. Terus kemudian yang memilih tadi ilmu politik, kira-kira penjelasannya pripun? Ya, boleh. Nggih? Bu, Halo? nyuwun sewu, derek matur. Ya. Berapa tuh? Apakah ada itu yang belum dikonfirmasi untuk admit, Bu? Karena ada beberapa teman yang mau masuk kok belum bisa menunggu konfirmasi seperti itu. Benar. Ini sudah otomatis, saya nggak perlu nganu. Sudah otomatis bisa masuk harusnya. Baik. Untuk kayaknya Halo? Nggih? Kira-kira apa? kalau nggak Ini adalah jawabannya di A, ekonomi. Jadi menjaga eksistensi dan meningkatkan kehidupan. Jadi usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Sehingga ini lebih mengarah pada ke ilmu ekonomi. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini tentang nilai-nilai di dalam IPS ada nilai edukatif yang mana di sini menunjukkan adanya sebuah tolok ukur perilaku meliputi kognitif, afektif maupun psikomotor seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari selama berbulan-bulan nggih. Di sini tentang aspek-aspek tersebut. Coba saya lihat kembali, sudah bisa masuk. Oke. Ini sepertinya masih ada yang baru masuk lagi. Iya Bu, maaf telat di sini suasananya. Baik, kita lanjut kembali tentang nilai edukatif yang akan berkaitan dengan aspek-aspek edukasi ataupun pendidikan yang mana mengarah pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga hal ini mengarah pada bagaimana mereka mempelajari IPS sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut, afektif, kognitif maupun psikomotor tersebut. Terus kemudian di sini ada nilai praksis, di mana nilai praksis ini
lebih mengarah bagaimana penerapan tentang diterapkannya secara praktis segala nilai-nilai dalam pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis di sini mengarah pada nilai-nilai praksis di dalam kehidupan ataupun keseharian manusia. Kemudian selanjutnya adalah nilai teoritis. Nilai teoritis ini mengarah pada pendidikan IPS tidak hanya membahas tentang fakta, data, dan lainnya, tapi juga lebih jauh dari itu tentang berbagai teori dalam kehidupan manusia untuk mereka bisa menjalani kehidupan secara baik. Jadi mungkin di sini. Terus kemudian nilai filsafat ini mengarah pada bagaimana manusia itu memahami apa sih fungsinya mereka ada, apa sih manfaatnya mereka di dalam kehidupan mereka sendiri. Ini lebih mendasar sekali. Kemudian kalau nilai ketuhanan, itu saya yakin Bapak Ibu sangat memahami. Nilai ketuhanan otomatis adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan yang kita anut. Bagaimana kehidupan kita mengarah pada ukuran nilai-nilai agama. Mungkin di sini ada contoh-contoh tentang berbagai nilai-nilai tadi. Jadi misalkan nilai edukatif di sini mengembangkan keterampilan, kemudian nilai ketuhanan yang berkaitan dengan Sang Pencipta, kemudian nilai praktis pengembangan pembelajaran IPS disesuaikan dengan tingkat umur, kegiatan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai teoritis tentang pengembangan kemampuan siswa untuk mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap persoalan. Baik. Kalau pendekatan saya rasa Bapak Ibu sudah banyak mempelajari ya kemarin adalah kegiatan pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang baru secara efektif. Penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik, penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran seperti melalui observasi dan portofolio merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kira-kira apa nggih nih? Nomor 1. Ini Bu. Konstruktivisme. Konstruktivisme. Coba alasannya apa Bu kok bisa menjawab konstruktivisme? Mungkin ada kata kunci di dalam soalnya. Monggo, ada penjelasan? Keaktifan dan keterampilan itu mungkin. Gimana Bu? Kata kuncinya mungkin dari keaktifan itu Bu. Keaktifan dan keterampilan. Keaktifan dan keterampilan. Baik. Jadi kata kunci inti di sini adalah dalam membangun pengetahuan dan keterampilan. Ini kalau dikaitkan adalah ke A, konstruktivisme. Karena konstruktivisme kemarin teori belajar tersebut menyampaikan tentang apa nggih? Masih ingat Bapak Ibu? Kalau nggak salah ini modul pedagogik ini. Teori belajar konstruktivisme. Apa sih teori yang menekankan pada proses dan kebebasan menggali pengetahuan atau mengkonstruksikan pengalaman terhadap sesuatu dan menemukan kompetensi sendiri terhadap pengetahuannya. Adalah seperti itu Bu. Jadi di sini tentang pendekatan konstruktivisme mengarah pada bagaimana siswa memang dibebaskan untuk belajar membangun pengetahuan mereka ataupun hasil belajarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang sudah mereka lalui sebelumnya. Jadi kata konstruk itu dari bahasa Inggris yang kata konstruk itu dari bahasa Inggris merupakan proses untuk membangun, sehingga di sini sudah jelas ke arah bagaimana membangun pengetahuan dan keterampilan yang secara efektif. Kayak gitu nggih. Terus kemudian nomor ini ada jawabannya. Nomor 2 Bapak Ibu, ini jawabannya C. Monggo
benar-benar dilihat, dianalisis, benarkah kunci jawabannya ini C itu benar? Pripun? Benarkah ini pendekatan kontekstual? Benar, Bu. Jawabannya sih. Benar. Apa sih pendekatan kontekstual itu bisa ingat? Mengkaitkan dengan dunia nyata. Mengkaitkan dengan dunia nyata. Ya, jadi kontekstual memang secara singkatnya adalah mengkaitkan dengan dunia nyata. Yang mana di sini kontekstual adalah berbagai proses pembelajaran dan materi pembelajaran yang up to date ataupun bisa mengarah pada sebuah kondisi kehidupan sehari-hari siswa. Baik Bapak Ibu, saya kira mudah ya Ibu. Kemudian lingkungan sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu macam-macam Bapak Ibu. Sumber belajar bisa dari diri kita sendiri, lingkungan, kemudian buku, video, dan yang lain-lain. Bahkan benda-benda itu sendiri seperti ini. Sumber belajar macam-macam. Kemudian fungsi, kriteria. Ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu cermati dan baca. Baik, di sini ada contoh soal lagi. Contoh soal di sini, Pak Sam adalah guru kelas di sekolah dasar yang merangkap kelas 3 dan 5. Pada pembelajaran IPS kelas 3, Pak Sam akan mengajarkan berbagai macam benda pos dan cara mengirimkan uang melalui wesel pos. Di kelas 5 akan diberikan pelajaran tentang berbagai macam sarana dan prasarana umum. Pak Sam ingin melakukan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman nyata pada siswanya. Pak Sam berharap dapat membelajarkan siswa kelas 3 dan 5 secara bersamaan. Maka kalau dari ilustrasi tersebut, nomor 1 kira-kira jawabannya yang mana, nggih? Halo Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo Bu. Iya Bu. Nomor 1, ini kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? B Bu mungkin. Yang B. Yang B. Kira-kira alasannya apa Bu? Halo? Iya Bu, karena siswa langsung diajak untuk ke kantor pos, jadi siswa akan mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman secara langsung gitu Bu. Nggih. Baik, iya Bu, sesuai nih dari jawabannya adalah B, di mana siswa mendapatkan pengalaman langsung untuk di kantor pos maupun tentang macam-macam sarana prasarana umum. Baik, kemudian nomor 2, jenis sumber belajar pada ilustrasi tersebut tergolong jenis yang mana? Lingkungan alam, Lingkungan sosial. masyarakat. Sosial. Ya, lingkungan sosial yang ada dalam kehidupan siswa. Oke, baik. Ya, ini yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan generalisasi ini bisa dikatakan agak perlu proses penalaran. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau berkaitan dengan hal tersebut. Fakta sudah jelas adalah segala sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Jadi misalkan tadi pagi hujan lebat, itu adalah sebuah fakta. Kemudian karena kemarin sore banjir di depan kampus Kanjuruhan, itu adalah sebuah fakta. Kemudian faktanya bisa jadi si A, siswa ibu ulang tahun di sekolah, itu adalah sebuah kejadian nyata atau fakta. Jadi dari beberapa fakta itu nanti akan bisa ditarik ke arah konsep. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin modul IPS-nya dengan saya sudah sedikit banyak saya sampaikan tentang ini ya, fakta, konsep.
Jadi dari beberapa fakta tadi akan bisa membentuk sebuah konsep. Jadi misalkan di sini ada konsep perang, ada konsep damai, ada konsep tentang konflik, atau manusia itu juga sebagai sebuah konsep. Maka misalkan perang ini yang akan bisa membangun konsep perang, maka didapatkan dari beberapa fakta yang berkaitan yang nanti akan bisa ditarik ke konsep. Jadi misalkan faktanya Perang Diponegoro terjadi tahun ini, kemudian ada pertempuran dari kelompok A dan kelompok B. Kemudian ada juga penyerangan kerajaan A ke kerajaan B, sehingga kita akan melangkah pada sebuah generalisasi di mana di dalam generalisasi ini akan terbentuk dari beberapa konsep. Jadi generalisasi tidak bisa dibentuk dari satu konsep, tapi paling sedikit adalah dua konsep. Jadi seperti ini tadi Bapak Ibu tentang konsep. Ini adalah konsep berupa benda nyata ataupun konkret, bersifat konkret. Terus kemudian di sini tentang demokrasi sampai sistem hukum ini adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak. Saya yakin Bapak Ibu bisa membedakan tentang yang konkret maupun yang abstrak itu seperti apa. Baik, kemudian di sini mengarah pada generalisasi. Generalisasi terbentuk dari beberapa konsep tadi. Hingga dari dua ataupun lebih dari dua konsep akan bisa membentuk sebuah generalisasi. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca secara jelasnya. Ini tentang perbedaan antara konsep dan generalisasi. Oke, terus kemudian kita bisa mempelajari tentang soal konsep dan generalisasi dari beberapa soal ini. Monggo, kira-kira nomor 1 ini apa nggih? Kalau sesuatu yang terjadi dapat diamati, diraba, dilihat, dirasa, dan terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Disebut dengan apa nggih? Fakta. Fakta. Fakta, Bu. Bisa menunjukkan fakta apa nggih kata kuncinya kira-kira? Sesuatu yang terjadi. Yang dapat diamati, dilihat, dirasa, dan terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Yang terjadi pada tempat dan waktu. Baik, jadi di sini sudah menunjukkan fakta karena adalah segala sesuatu yang terjadi. Ini saja sebenarnya sudah menjadi kunci bahwa itu adalah fakta. Di sini yang lainnya ini adalah lebih menguatkan tentang segala sesuatu yang terjadi tadi. Baik, terus kemudian nomor 2, sebenarnya sudah jelas ya, di sini adalah sebuah konsep karena mewakili kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Jadi ini akan mengarah pada konsep seperti tadi yang saya contohkan, ada penyerangan dari kelompok A, kelompok B, kemudian dari kerajaan A ke kerajaan B. Itu sebuah kejadian yang mempunyai atribut yang sama, sebuah kondisi yang sama antara satu dengan yang lain. Selain itu bisa juga tentang bencana alam. Bencana alam itu menjadi sebuah konsep. Konsep bencana alam dibangun dari adanya banjir Jawa Barat, kemudian gunung meletus di Jawa Tengah, kemudian tsunami. Itu adalah sebuah fakta yang ada, tsunami misalkan di Anyer kemarin. Itu adalah sebuah fakta kejadian yang nantinya akan membangun sebuah konsep bencana alam. Terus kemudian yang ketiga, sudah pasti nggih, ini apa kira-kira? Ini adalah generalisasi karena hubungan antara dua atau lebih konsep. Ini akan membangun sebuah generalisasi Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya, nomor yang C.
Tujuan utama pembelajaran IPS membantu meningkatkan keterampilan generasi muda dalam membuat keputusan rasional sebagai warga negara. Benar. Yang lainnya setuju, C? D. Yeah. Yang D. Yang paling panjang. Yang D yang paling panjang. Iya. Yeah. Yeah. Kita bisa melihat di jawaban tersebut yang paling kompleks biasanya. Kalau IPS, PKN itu jawaban yang paling lengkap, yang paling ideal itu biasanya di situ. Jadi kira-kira apa? D? D, Bu. Bu, yang paling panjang. Panjang dan lengkap ya. Okay. Baik, benar yang D, Bu. Kemudian yang nomor 5. Ada yang tahu? Mungkin ya, Bu. Ada yang lain? Jadi untuk nomor 5 itu adalah yang C, yang teori. Jadi untuk membantu pemilihan bahan ajar, mengorganisasikan kegiatan mengajar, membantu membangun pengertian, ini akan lebih cenderung di sini menunjukkan ke C, yaitu teorinya. Baik Bapak Ibu, oh ini jawabannya kok salah ya, harusnya C itu. Mungkin nanti bisa dilihat kembali, dibaca kembali. Ini ke arah permasalahan sosial. Jadi di IPS ataupun ilmu sosial itu tidak akan bisa lepas dari fenomena-fenomena sosial. Fenomena sosial itu bisa terjadi ataupun dikaitkan dengan berbagai faktor-faktor kehidupan manusia. Jadi seperti di sini disampaikan secara umum atau general terdapat 4 faktor penyebab masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yaitu ada faktor ekonomi, misalkan terjadinya pengangguran, kesenjangan sosial. Kemudian adanya faktor budaya. Perbedaan-perbedaan budaya, nilai norma akan bisa memunculkan masalah sosial seperti diskriminasi antara kelompok penganut budaya yang minoritas dari masyarakat yang budaya mayoritas. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis kondisi lingkungan di sini sehingga akhirnya bisa memberikan ataupun menghasilkan kesenjangan kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Kemudian faktor psikologis ini mengarah pada pola pikir kehidupan di dalam masyarakat. Bentar, sepertinya ada yang baru masuk lagi nih. Baik, kita ulang kembali di sini tentang faktor penyebab masalah sosial. Di sini contoh masalah sosial di dalam masyarakat ada kemiskinan, kemudian pengangguran. Saya rasa ini adalah sebuah masalah sosial yang sudah sering Bapak Ibu bahas dengan siswa nggih. Ini pendudukan, pendidikan, tunjangan sosial ekonomi, kejahatan, kriminal, masalah lingkungan hidup, kenakalan remaja, merosotnya nilai-nilai moral. Di sini menunjukkan berbagai masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita langsung ke soal saja Bapak Ibu supaya lebih aplikatif. Monggo di soal nomor 1 kira-kira ada apa? Ya, jawabannya apa, Mas? Maaf. Sepertinya ada yang baru masuk nih. Baik, kita ulangi lagi. Di soal nomor 1, kira-kira yang mana nih jawabannya? B, Bu. Yang B, Bu. Kira-kira kata kuncinya yang mana? B? B apa D? Persatuan bangsa. D, persatuan bangsa. Oh, persatuan. Kira-kira kata kuncinya yang menunjukkan bahwa itu lunturnya nilai moral persatuan bangsa apa ya? Pengkeroyokan. Itu Bu,
rusuh Bu, tim sepak bola. Kelompok atau oknum tertentu itu. Apa namanya? Ini ya, oleh kelompok supporter bola. Jadi di sini mereka sudah pasti adalah di dalam sebuah apa namanya? Satu warga negara. Satu warga negara, namun mereka ngefans ya, apa? Menjadi apa namanya? Fans fanatik mungkin dari masing-masing kelompok bola, sehingga di situ muncullah adanya lunturnya nilai moral persatuan. Baik, nomor 2 kira-kira apa Bapak Ibu? Dinamika kehidupan global era teknologi industri 4.0 ditandai dengan makin berkembangnya teknologi canggih yang dapat menggantikan tenaga manusia. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masalah sosial yang paling terkait adalah kira-kira yang mana, nggih? Pengangguran semakin banyak. Pengangguran semakin banyak. Alasannya kira-kira apa, nggih? Sudah tergantikan oleh teknologi, Bu. Nggih. Adanya perkembangan teknologi sehingga ketika kualitas sumber daya manusia tidak ditingkatkan, maka mereka akan tergantikan oleh mesin-mesin di era teknologi. Nggih, jadi seperti itu. Nggih, akhirnya akan muncul masalah sosial yaitu pengangguran semakin banyak. Oke. Kemudian di sini yang berkaitan dengan waktu ini langsung ke soal. Oh, sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Karena sudah ada jawabannya, kira-kira nomor 1 ini kenapa nggih? Kok jawabannya di sini C? Konektivitas antara ruang dan waktu. Kenapa Ada ini jawabannya kok C? Ditandai dengan waktunya tahun 2004. Oke, terus? Ada lagi? Nggak ada lagi yang lain? Mau melengkapi? Yang ada di Aceh. Iya. Berarti kalau seperti itu apa, Bu? Berarti yang menunjukkan ruang itu di mana? Ruang itu tempat, Bu. Waktunya, tanggalnya mungkin, Bu. Aceh dan tahun. Ruangnya itu adalah tempat kejadian, yaitu di Aceh. Kemudian waktunya adalah tahun 2004. Sehingga di sini sudah menunjukkan antara konektivitas atau hubungan antara ruang dan waktu. Kalau dilihat di bagian bagian A, pilihan A, itu hanya ada tempatnya saja. Waktunya tidak ada. Kemudian juga yang nomor 2 itu hanya tempatnya saja. Tidak ada waktunya. Jadi nomor yang D ini juga sama, hanya ada tempatnya. Yang E juga sama, hanya ada tempatnya. Baik, nomor 2 kira-kira alasannya apa nggih? Kok jawabannya ini D? Sama, Bu. Itu ada di Jakarta tahun 2013. Oh, iya. Jadi sudah bisa nggih Bapak mengira-ngira Bapak Ibu? Sesuai Bu, dengan Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, kalau soalnya gitu, Bu. Oke, nanti yang penting Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu tenang, bisa memikir. Baik, kemudian ini analisis keterangan manusia dengan lingkungan sosial. Mungkin bisa kita langsung ke soalnya, mungkin cari soal saja. Nah, ini ada soal. Berikut merupakan kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kira-kira yang mana? Hati-hati. Yang C. Yang C. Ya, Bu.
Di sini hati-hati yang bukan. Yang C, Bu. Bukan ya. Yang C. Bukan. Penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan Yang lingkungan. Y, yang C. Jadi peranata hukum Ya. dan hak kepemilikan yang terkonsentrasi pada kelompok. Baik, kemudian yang nomor 2, kira-kira pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global. Tidak usah melihat jawabannya, kira-kira nomor berapa saja? Nomor 1. 1, 2. Terus udah 1, 2, Bu. Ya, sudah jelas nggih. Yang ketiga Ini mungkin, sudah Bu. jelas jadi Beda sekolah. nomor 1 1, 2, 4. kertas. Kemudian 4 sudah jelas nggih, untuk mengurangi pemanasan global. Ya. Jadi 1, 2, 4. Ini jawabannya di sini D. Oh ya, sesuai. Ini kebinekaan. Mungkin ini berkaitan juga dengan PKN nanti nggih. Kebinekaan mengarah pada keberagaman. Baik. Pak Arif, apakah sudah masuk ini Pak Arif? Oke, begitu saya lanjut kembali. Nggih, sampun. Sampun, Bu Prihatin. Monggo mungkin Pak Arif bisa melanjutkan ke PKN-nya, Pak Arif, monggo. 30 menit, nggih. Oke. Monggo, Bu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Siang, Pak. Siang Bapak. Sehat ya. Selamat siang, Bapak. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk persiapan UB ini Bapak Ibu kami ajak untuk latihan soal. Ini suara saya sudah bisa terdengar jelas ya? Jelas. Kita ajak untuk latihan soal. Harapannya Bapak Ibu terbiasa nanti dalam mengerjakan soal UB. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan UB nanti soal yang keluar itu bukan ini. Jadi ini adalah contoh soal yang tahun-tahun kemarin itu keluar. Tetapi untuk soal UB tahun ini itu tidak seperti ini. Tapi setidaknya untuk jenisnya, bentuknya, atau apa saja yang keluar itu bisa Bapak Ibu pelajari. Oke. Untuk soal ini saya PKN ya. Untuk soal PKN, UB PKN, ini untuk topik-topik yang dibahas itu seperti yang ada di topik pendalaman materi, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan politik, Pancasila dan globalisasi. Kalau mendengar penjelasan Bu Prihatin tadi, Bapak Ibu dilatih untuk ini melihat Jawa. Oh, tadi enggak sih. Oh, bukan. Melihat soal tanpa melihat jawaban. Kalau saya beda nanti, melihat jawabannya terlebih dahulu tanpa melihat soalnya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu bisa menjawab apa tidak? Pilihan jawabannya terlebih dahulu tanpa melihat soal. Biasanya ini ya, bukan pasti. Biasanya kalau soal PKN itu biasanya yang baik-baik itu yang benar. Pilihan jawabannya benar. Ada lagi kemarin mahasiswa yang menyampaikan bahwa biasanya soal PKN itu kalau jawabannya panjang itu ya itu benar. Biasanya gitu. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Oke. Tuh. Yang penting Bapak Ibu, bagaimana caranya share ini ya? Sudah terlihat Bapak Ibu?
Lupa caranya, Pak. Lupa caranya ya. Sudah lama tidak meeting online, jadi lupa caranya. Baik. Yang penting nanti Bapak Ibu ketika mengerjakan soal UB ini, apapun muatan pelajarannya, saya sarankan sebelum mengerjakan UB Bapak Ibu istirahat yang cukup, makan yang cukup gitu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Harapannya nanti ketika menghadapi soal, menghadapi kenyataan soal, itu Bapak Ibu bisa tenang memikirkannya. Kalau sudah bingung memikirkannya, lebih baik ditinggalkan. Jangan bingung di satu nomor itu saja. Begitu nggih? Oke, kita latihan soal dulu. Yang pertama, soal pertama. Terlihat, Bapak Ibu? Apakah perlu saya besarkan lagi? Terlihat, Pak. Oke. Fakta peristiwa sosial kewarganegaraan yang terjadi baru-baru ini adalah banyaknya kasus perpecahan dalam suatu masyarakat yang mengakibatkan pergesekan sosial. Hal ini dapat dijadikan pengembangan materi PKN karena yang mana? Yang A. Yang A. Kenapa yang A, Ibu? Soalnya kan ini tentang perpecahan, otomatis negatif juga gitu. Terus kan itu negatifnya itu dari nggak bisa menyatukan persatuan itu, dari konsep persatuan itu, Pak. Oke. Perpecahan dalam suatu masyarakat itu adalah dampak negatif. Dampak negatif dari apa? Konsep persatuan, begitu ya? Oke, kalau pikirannya masih tenang itu bisa mengerjakan. Tapi kalau pikirannya sudah kena hal-hal yang lain, itu memikirkannya, aduh soal apa ini, begitu ya. Oke, ya benar, itu adalah dampak negatif dari konsep persatuan. Karena kata kuncinya di soal itu sudah ada banyak kasus perpecahan. Iya Bapak Ibu, untuk nanti soal PKN nanti, itu ada beberapa contoh tentang kejadian-kejadian yang saat ini terjadi. Nah, biasanya itu diminta minta pendapat dari sudut pandang seorang guru itu harus bagaimana untuk memandang masalah tersebut itu. Oke. Lanjut nomor soal 2. Berikut adalah fakta sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan pengembangan materi PKN. Yang mana? Fakta sosial. Oke, Pak. Jawabannya ya? Yang B. B. Kenapa bukan yang A? Yang B, Pak, yang B. Ini B, Pak. Kenapa bukan A? IPS, Pak. Yang A IPS. Sejarah. Ya, sejarah. Kalau yang C apa? IPA, Pak. Geografi. Yang D? IPA. Ya, IPA. Gitu ya. Oke. Ini adalah fakta sosial kewarganegaraan. Baik, selanjutnya. Pengangkatan presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS merupakan salah satu kelemahan utama pengembangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia karena apa? Yang apa? Yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 jabatan 4 tahun. Oke, coba yang mana? Yang D. Kenapa yang D? Yang panjang. Yang panjang. Senang sing panjang. Oke. Bukannya perempuan yang panjang-panjang, Pak. Ya. Menerapkan sistem kebebasan berorganisasi. Benar apa salah? Salah. Menerapkan sistem kebebasan berorganisasi. Salah. Kenapa salah? Tidak mengangkat presiden seumur hidup. Salah. Oke. Salah. Oke. Yang kedua, menghapuskan pemilu tahun 95. Salah. Salah. Yang C. Apa ini? Salah, Pak. Yang C.
Benar Pak. Yang B. Jawabannya yang Karena presiden hanya 2 kali Pak yang aturan terbaru. Presiden baru Pak. Yang panjang. Dengan masa jabatan 5 tahun. G. Yang C setelah reformasi. Setelah reformasi, benar. Yang D. Oh iya benar. Benar itu. Tidak memberikan kebebasan atas warga negara. Ya ada hak-hak warga negara. Ya, Oke. kan? Pengangkatan presiden seumur hidup. Apakah memberikan kebebasan atas hak-hak warga negara? Tidak Pak. Kemudian kebebasan berorganisasi, boleh apa tidak? Boleh. Nah, kalau presiden seumur hidup, artinya kebebasan berorganisasi bagaimana? tidak ada. Tidak terwujud. Ya. Jadi jawabannya yang D. yang D. D. Oke. Baik. Selanjutnya, bisa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan menggantinya dengan nasional, agama, dan komunis merupakan salah satu penyelewengan sistem demokrasi konstitusional karena yang A. Oke. Yang suatu falsafah negara yang tidak dapat dirubah dengan cara apapun, ya. Ideologi negara dan menggantinya ya nggak bisa diganti. Kalau misalkan diganti ya harus dibubarkan katanya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang benar, pernyataan yang benar berkaitan dengan budaya politik kecuali yang mana? Kira-kira ini yang mana? Kecuali ya. Ya, yang kecuali. Silakan, yang bisa jawab bisa pulang. Boleh. Yang mana? Yang C. Ya. Kayaknya yang B Pak paling pendek. Oh, yang B paling pendek. Yang D paling pendek itu ya. Bagaimana? Yang kalau soal susah itu biasanya jawabannya A. Oh, begitu. Yang A benar. Yang A benar. Nah, pemerintah. Yang C, Pak. Kenapa yang C? Oh ya, kenapa yang C? Karena nggak tahu apa itu politik parokial, begitu ya? Benar-benar. Biasanya begitu. Ya, yang nggak tahu itu biasanya, Pak. Ya, karena tidak tahu itu ini ya dijawab ya. Oke. Parokial, politik parokial itu adalah di mana warga negaranya itu ini apa namanya? Cuek terhadap pemerintahan. Cuek terhadap pemerintahan itu contohnya ini banyak golput kemarin. Kalau banyak golput, wah itu warga negaranya ini politiknya parokial jadinya. Gitu, budaya politik parokial di mana negara yang warga negaranya itu tidak peduli terhadap pemerintahan. Itu namanya politik parokial. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Warga negaranya peduli apa tidak? Peduli, Pak. Peduli, Pak. Ada yang seperti itu juga, parokial. Iya, ada. Tapi kan nggak semuanya. Iya, tapi politiknya bukan parokial, begitu ya. Jadi jawabannya di sini yang kecuali adalah yang C. Ya. Kita lanjutkan. Yang benar berkaitan dengan semangat kebangsaan, kecuali semangat kebangsaan, kecuali yang jelek-jelek yang mana ini? Ada yang jelek apa tidak? Ada yang jelek ini. Bagus semua ini ya.
Ya, cuma ini penghitungan aja. Yang D, Pak. Oh, yang pengecer saja. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Delta. D atau B? Delta. Delta. Semangat kebangsaan sering juga disebut nasionalisme. Bukan nasionalisme ya? Disebut juga sih, Pak. Iya, nasionalisme. Salah satu nilai semangat adalah gotong royong. Yang D, Pak. Kenapa yang D, Bapak? Yang D. Kenapa yang D? Karena tidak merupakan semangat kebangsaan, itu merupakan pernyataan. Oke. Oke. Kalau yang B. Yang B pengertian. Kalau yang B benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Orang patriot pasti dia akan menghasilkan nasionalisme. Lihat tanah air dia. Nah, ini terbalik Bapak Ibu. Jadi bukan patriotisme yang melahirkan nasionalisme, tetapi nasionalisme yang B. Nah, begitu ya. Jadi nasionalisme dulu, baru muncul patriotisme, begitu nggih? Oke. Jadi terbalik. Kurang teliti. Walah. Kurang minum. Oke, selanjutnya. Kurangnya kuat. Tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur dan menyeluruh dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan NKRI. Disebut apa ini? Nasionalisme. Nasionalisme. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Apalagi? Bela negara. Bela negara. Kenapa macam-macam? Seperti Cipayung sih kompak, Pak. Oke. Patriotisme. Patriotisme. B. Patriotisme. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke. Nasional ini syukur nebak ini Bapak Ibu ya. Cinta tanah air, Pak. Kan ada kata kecintaan NKRI. Nasionalisme. Ya. Ini tadi nasionalisme apa? Semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan. Nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan. Oke. Patriotisme wujud dari nasionalisme. Oke. Cinta tanah air. Perilaku negara. Iya, berarti adalah bela negara. Bela negara, Pak. Bela negara. Salah lagi. Ya. Nggak pernah benar pakaiannya, Pak. Oke, kalau cinta tanah, gini. Sebentar. Ya, bedanya, Pak. Bentar. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Kelihatan, Pak. Oke, dijawab. Mana ini? Pasnya, Pak, nggak kelihatan, Pak. Lihat, kelihatan, Pak. Gedean, cara. Pak. Silakan dijawab. Apa jawabannya? Soalnya nggak kelihatan, Pak. Soalnya mana, Pak? Ini, Pak. Oh, tetap ada ya. Ini, Pak. Kenapa D? D, Pak. Kenapa D? Itu karena itu kan mencintai produk. Kalau misalnya dilihat dari jawaban ABC itu hampir sama, tapi yang D itu Aneh sendiri. Mencintai produk. Ya. Mencintai dan menggunakan produk luar negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha dalam negeri. Ini aneh sendiri ya. Berarti kan kita tidak mencintai tanah air.
Mempelajari sejarah perjuangan. Boleh ini ya, bagus. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Ya, benar. Menghormati simbol negara seperti lambang burung Garuda dan lain sebagainya ini. Benar ya? Ya. Oke. Mencintai dan menggunakan pabrik negeri. Kurang tepat ya? Iya, Pak. Oke. Jadi jawabannya ya? B. Seperti itu. Nah, pernyataan yang merupakan cara mewujudkan cinta tanah air adalah ya. Benar ya? Yang B ya? Ya. Oke. Pengusaha lokal yang pengusaha dalam negeri dan bedana. Oke. Kriteria dalam menilai kebijakan publik untuk menilai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik, yaitu yang mana? Yang A. Yang A. Ada publiknya. Karena ada publiknya. Nah, ini adalah participation. Jadi ini adalah Partisipasinya. partisipasi masyarakat, begitu ya. Ya. Di sini ada Ya. implementasi kebijakan publik ya. Oke, partisipasi masyarakat ya, benar. Yang A. Selanjutnya, berikut adalah beberapa lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia kecuali yang mana? Yang ada HAM-nya. C. Oke. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ada apa enggak ini? Ada. Pengadilan ad hoc? Ada. Komisi Kebenaran? Nggak ada. Ada. Belum pernah dengar ya Pak, tapi Pak. Ya, ini. Jadi jawabannya yang ini dia. Pengadilan negeri. Ini pengadilan negeri itu untuk apa? Itu Bukan. Iya. Yang B itu, Pak. Yang B, karena di situ ada pengadilan negeri. Apalagi kalau di B itu ada pengadilan agama. Sudah itu ya, tambah salah itu ya. Oke, itu. Iya. Oke, mana jawabannya? Kecepatan Pak. Contohnya B. B. Yang B. Apa B? Memaksakan pendapat. Memaksakan pendapat tidak boleh. Tidak boleh, kurang tepat ya. Pendapat. A, C, D, dan E itu jawabannya semuanya sesuai. Hanya B yang tidak sesuai ya. Ya. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang bukan termasuk, gitu ya. Oke. Oke. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk prinsip demokrasi, yaitu yang mana saja yang merupakan prinsip demokrasi? Nomor berapa? 1. 1. Bukan. 1 sampai 5. Nomor 6 saja. 5 juga bukan. 1, 5, 3, 4. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 4. 1, 3. 2 juga bukan. Yang salah 2, 5, 6. Yang salah 2, 5, 6. Kekeluargaan dan Persatuan Nasional? Masuk Ya, itu. masuk. Kekeluargaan. Masuk. Kekeluargaan. 3, 4, 5, Pak. Oke. Yang mana jawabannya? 1, 4. Iya. 1, 3, dan 4. Ya. Oke ya. Oke. Bu Fiatun, monggo dilanjut.